Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Mufrul Agus Sadat dari Prodi Rekayasa Instrumentasi dan Otomasi ITERA, angkatan 23 dengan NIM 1234928. Saya berasal dari Depok dan saya sekarang melanjutkan pendidikan di S1 Instrumentasi dan Otomasi ITERA. Dengan dosen Pak Joni, saya menjalankan mata kuliah eh, praktikum pneumatik dan hidrolik Pak Yuda juga. Baik, pada kesempatan kali ini saya ingin membahas sedikit tentang eh, praktikum yang kemarin saya lakukan beserta teman-teman saya yang didampingi aspraknya Bang Teddy pada minggu lalu. Modul yang kami kerjakan pada minggu lalu itu modul 7. Saya akan buka di sini modul 7. Itu masih tentang integrasi timer dan counter dalam sistem pneumatik. Jadi lebih fokus ke versinya ya, teman-teman semua. Eh, Pada minggu lalu kami sudah melakukan pengujian beberapa kali dan melakukan praktikum tersebut dengan lancar dan sedikit banyak memahami tentang eh, prinsip kerja timer dan counter. Baik, saya akan membacakan tujuan praktikum. Yang pertama, memahami prinsip kerja timer dan counter dalam sistem kontrol otomatis berbasis pneumatik. Yang kedua, mampu mengintegrasikan komponen timer dan counter untuk mengatur urutan kerja aktuator pneumatik secara otomatis. Ketiga, mengetahui fungsi timer dan counter dalam mengatur waktu tunda. Waktu tunda itu delay dalam jumlah siklus gerakan pada sistem pneumatik. Keempat, meningkatkan kemampuan analisis mahasiswa dalam merancang dan memecahkan permasalahan sistem otomatisasi yang melibatkan kontrol berbasis waktu dan perhitungan jumlah operasi. Itu adalah 4 tujuan utama yang kami ingin capai di praktikum. Antara lain tadi 4 itu memahami sistem counter. Baik, kemudian ada pertanyaan umum, apa fungsi timer dan counter pada sistem pneumatik? Nanti akan kita jawab di akhir video, insya Allah. Nah, integrasi sistem. Sistem pneumatik modern tidak hanya mengandalkan tekanan udara untuk menggerakkan aktuator, tetapi juga memerlukan pengendalian waktu dan jumlah siklus kerja agar proses berjalan secara teratur dan efisien. Jadi sistem-sistem di skala besar, bukan skala besar, yang lebih kompleks memungkinkan uh, satu sama lain silinder itu bekerja sama pada tempat yang sama, tapi di waktu yang berbeda. Nah, disitulah sistem timer dan counter ini menjadi penting dalam sistem kontrol pneumatik. Misalkan, kelihatan nggak ya? Misalkan ada silinder yang maju di sini, kemudian silinder ini maju ke sini. Nah, keselarasan inilah yang di yang membuat itu penting. Kalau tidak ya bakal tabrakan dan alat akan hancur gitu. Jadi sini, sini saling bergantian. Keselarasan waktu inilah yang membuat uh, sistem timer dan counter ini sangat 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 penting dan sering kali digunakan, banyak banget digunakan. Oke, nah di sini dijelaskan beberapa PLC kan banyak produsen ya. Ini
kasih tahu gambarnya yang berbeda. Ini timernya, bentuk-bentuk di ladder diagram ya. Schneider itu seperti ini bentukannya. TTF Siemens atau Simatic itu seperti ini bentukannya. T timer itu ada. Allen Bradley ada Allen Bradley. Saya baru tahu ada perusahaan namanya Allen Bradley di bidang otomatisasi PLC. Kemudian Omron ada seperti ini. Omron terlihat sangat simpel ya. Siemens yang IEC seperti ini bentukannya. Saya pernah uh, latihan dengan IEC ini juga, cuman masih pemula. Kemudian ABB, kemudian Mitsubishi seperti ini. Mitsubishi lebih simpel lagi malah. Kemudian ada CNTR, CNTRX, dan CNTX. Ini counter. Kemudian reversible counter number. Kemudian ada CNTX, counter bin type. Nah, saya kurang tahu yang ini dua, cuman yang ini lumayan tahu. Counter ya untuk menghitung, misalkan uh, pneumatik yang satu ini harus 10 kali dulu baru pneumatik yang B ini baru bisa bekerja. Jadi ada syarat seperti itu. Nah, peran timer itu dalam integrasi sistem gimana sih? Di sini juga dijelaskan di modul. Timer berfungsi untuk mengatur waktu tunda. Waktu tunda itu delay. Jadi kan kalau misalkan di earphone TWS seperti ini kan ada delaynya biasanya. Saya ngomong A, baru di sini baru kedengaran A, kayak gitu. Atau misalkan saya lagi main game FPS, misalkan lagi nembak-nembak, nanti di sini ada delay, tembaknya itu terasa tertunda gitu. Baik, timer berfungsi untuk mengatur waktu tunda, delay time, dalam pengoperasian aktuator pneumatik seperti silinder, ganda, atau katup solenoid. Contohnya, timer digunakan untuk menunda gerakan silinder agar proses sebelumnya selesai terlebih dahulu. Itu pertama, timer digunakan untuk menunda gerakan silinder agar proses sebelumnya selesai terlebih dahulu. Seperti yang saya bilang tadi, ada dua pneumatik sistem A dan B. Yang A ini harus uh, yang B yang A ini harus 10 kali dulu gerak baru yang B ini bisa bergerak gitu. Jadi misalkan 10 kali dulu dia ngepres kaleng, tersimpan di box, baru yang B ini mendorong ke jalur berikutnya, misalkan seperti itu. Jadi ada syarat, bukan syarat, syarat misal yang buat yang si B ini bisa bergerak. Jadi yang A 10 gerak dulu. Dan yang B ini digunakan timer untuk men-counting gerakan si A. Jadi dia ditunda sampai gerakan si A selesai dulu, baru baru dapat bekerja. Pada sistem otomatisasi produksi, timer memastikan sinkronisasi antar aktuator sehingga tidak terjadi tabrakan atau kesalahan urutan kerja. Seperti yang saya bilang tadi, ketika ada dua silinder seperti ini, dia harus bisa selaras. Kemudian timer dapat bersifat on delay, menunda kerja setelah sinyal masuk, atau off delay, menunda penghentian setelah sinyal hilang. Ya, jadi ada dua 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 macam lah. Terus peran dalam integrasi sistem. Dua counter.
digunakan untuk menghitung jumlah siklus kerja aktuator atau jumlah produk yang dihasilkan. Misalnya, counter menghitung berapa kali silinder melakukan satu siklus kerja maju mundur. Nah, saya bilangin tadi juga berapa kali dulu, gitu. Berapa kali dulu dia kerja maju mundur dulu baru. Nah, setelah mencapai jumlah tertentu, counter dapat mengirim sinyal untuk menghentikan proses atau memicu rangkaian lain. Nah, jadi udah berapa kali, jadi bisa ngirim sinyal buat ngegerakin atau ngeberhentiin aktuator yang lain maksudnya. Nah, counter dapat dibedakan menjadi up counter menghitung naik, menghitung dari nol jumlah tertentu ke jumlah tertentu. Jadi satu, misalkan 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sampai 10, baru mengirim sinyal. Kalau enggak, dan counter menghitung mundur dari jumlah yang terhitung. Misalkan 37, 37, 37, sama aja sebenarnya. Di sini dulu ya, bentar. Aus. Nah, timer mengatur durasi tiap gerakan silinder. Nah, peran dalam integrasi sistem. Ketika dua komponen ini diintegrasikan dalam sistem otomatik, mereka dapat mengontrol urutan kerja dan frekuensi operasi secara otomatis. Timer mengatur durasi tiap gerakan silinder, sementara counter mencatat berapa kali gerakan tersebut terjadi. Setelah counter mencapai nilai target, sistem dapat diberhentikan atau beralih ke mode kerja berikutnya. Kombinasi ini memungkinkan terciptanya sistem otomatisasi siklus berulang dengan durasi dan jumlah kerja yang presisi, seperti pada mesin pengepakan, pengeboran otomatis, atau sistem pengisian botol. Jadi sistemnya itu yang udah lumayan kompleks. Maksudnya dia harus siklus berulang dan jumlah dan durasi yang presisi gitu. Kayak pengepakan, pengeboran otomatis, pengisian botol, gitu-gitu. Jadi misalkan ada dusnya 10 kali dulu keisi, baru bisa didorong ke jalur berikutnya gitu. Nah, kita akan coba recreate ya sekarang. Ini PLC mod 7. Praktikum. Praktikum. Oke, kita coba merecreate aja.
Kelinci.
Baik, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan percobaannya. Mungkin nanti saya akan balik-balik sendiri lagi karena saya udah tidak ada energi banget. Baik, terima kasih sudah menonton. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.